Ya baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya membaca perikop firman Tuhan ini, ada hal yang menarik yang boleh kita lihat dan kita boleh cermati bersama-sama di sini Bapak Ibu. Ya, antara perbincangan antara Allah. Ya. Pada waktu itu ada sebuah kegeraman di hati Allah melihat kota Sodom dan Gomora. Ya, Allah melihat bahwa kota Sodom dan Gomora ini sudah tidak benar. Karena apa? Tidak ada lagi orang yang baik di sana menurut pandangan Allah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca sekitarnya sebelum ini, lalu Allah mengutus dua malaikat, ya, malaikat yang datang berkunjung ke kota Sodom itu, ya kan? Malaikat itu pun mau digadoi, ataupun mau dipakai, ataupun mau diganggu, atau mau dikerjai lah sama penduduk kota, ya kan? Jadi bisa kita gambarkan Bapak Ibu, keberadaan kota Sodom dan Gomora itu memang betul-betul sudah babak belur gitu. Nah, rupa-rupanya di sana ada satu orang, satu keluarga lah kita katakan begitu. Nah, di tengah-tengah situasi inilah Bapak Ibu ada sebuah perbincangan ataupun seperti tawar-menawar antara Allah dengan Abraham. Nah, tawar-menawar inilah Bapak Ibu yang saya pandang ini agak sedikit unik, ya kan? Tawar-menawar inilah antara Abraham dengan Allah. Ternyata Bapak Ibu, Abraham dan Allah bisa tawar-menawar, kira-kira begitu jadi Bapak Ibu. Ya. Ada sebuah bincang-bincang, gitu. Ya. Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, maka dengan ini secara sederhana saya bisa menyimpulkan bahwa ternyata engkau bisa meminta kepada Tuhan. Amin. Engkau bisa meminta kepada Tuhan. Ya. Kalau kayak gini, kayak mana? Ya. Nggak bisa. Kalau kayak gini bisa. Ya kan? Ini adalah sebuah kedekatan yang cukup komprehensif dari Bapak Ibu antara Allah dan manusia. Ya, bukan hanya persoalan antara kuasa dengan yang bisa dikuasai, bukan Bapak Ibu, tetapi ada sebuah diskusi yang menarik di sini. Sehingga dengan yakin, jikalau engkau tidak meyakini engkau berhak untuk meminta kepada Allah, nasib mulai ke bawah. Kan begitu. Maka yakinkan dan teguhkan hatimu bahwa engkau bisa meminta kepada Tuhan. Ya. Yakinkan dulu hatimu, yakinkan bahwa di dalam kehidupanmu engkau berhak untuk meminta kepada Tuhan. Sehingga bisa Bapak Ibu, saya yakin, saya tadi lupa, mau saya hitungnya tadi waktu membaca 2 kali kan. Berapa kalinya Abraham ditawar-menawar dengan Tuhan? Pertama ditawarkan tadi 50, 45, 40, 35, terus sampai ke bawah. Berapa kali tawarannya juga itu? Sama kayak inang-inang mau beli baju dia kan. Jadi kita berubah, kau kan berubah, soalnya mau ini dong kita, hampir aku tato katanya kan begitu Bapak Ibu. Kan kira-kira begini jadi ceritanya ini. Ada sebuah tawar-menawar Bapak Ibu yang disampaikan oleh Abraham kepada Allah. Namun Bapak Ibu tunggu dulu, jangan kita anggap ini persoalan yang mudah. Abraham sanggup menawar dengan Allah bukan tanpa sebab. Dia dulu melewati berbagai macam proses, dan tiba-tiba ujung-ujung dia tawar-menawar. Datang Tuhan, siapa lo? Kan gara-gara gitu jadi. Kesetiaan dan ketaatan Abraham sudah teruji, sudah dinyatakan. Maka Bapak Ibu dia dapat melihat secara real gambaran Allah yang sesungguhnya itu seperti apa. Maka Bapak Ibu ketika kalau saya selalu belajar anak kasih sisi yang anak yang belajar manual, saya selalu bertanya kepada mereka, menurutmu siapa Tuhan? Adanya sebuah gambaran yang real, pemahaman yang jelas, Tuhannya itu siapa? Ya kan? Nah seharusnya memiliki sebuah gambaran yang jelas tentang memaknai Tuhan itu Tuhan yang bagaimana. Apakah banyak orang yang hanya memahami Tuhan itu hanya Tuhan yang menceritakan berkat-berkat saja? Ya kan? Apakah Tuhan tidak cerita tentang penghukuman? Apakah Tuhan tidak menceritakan tentang perbuatan Allah yang dahsyat? Apakah tidak digambarkan Allah itu adalah Allah yang kejam, membalaskan kejahatan sampai kepada 7 turunan? Ya, kalau orang dendam mungkin sama hanya bapaknya aja,
anak-anaknya mungkin dia sudah mulai berbaik hati. Kalau Tuhan sampai ke 7 keturunan dia dendam, tak suka dia. Kan begitu. Nah, dengan kondisi yang seperti inilah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengajak kita dengan tema meminta kepada Bapa di dalam doa. Ya, sebenarnya tema kita ini cenderung berbicara dengan doa, dan kalau mau kita bandingkan pun nanti dalam kitab Injil Lukas 11 ayat 1 sampai dengan ayat 13 yang bercerita tentang doa Bapa kami. Saya mau mencoba mensinkronkan ini Bapak Ibu, bahwa ternyata di doa itu adalah sebuah diskusi kerinduan kita, perbincangan kita dengan Allah. Ya. Karena apa Bapak Ibu, pada zaman ini, pada saat ini orang lebih cenderung Bapak Ibu bahkan lebih mudah dia, ya kan? Karena memang zaman sekarang ini Bapak Ibu zaman teknologi yang begitu inovatif, kreatif, ya kan? Hari ini kita katakan sudah sampai ke mana-mana, ya kan? Hari ini sampai mana? Sebentar dulu sebelum sampai ini. Jadi inilah baiknya Bapak Ibu jangan canggih ini sekarang. Ya kan? Mau pesta kita, tinggal buat aja di grup WA. Ya kan? Satu pinokal langsung sampai. Kan begitu. Apalagi ada pengumuman narasawon atau pengumuman tahamu lah begitu kan. Cukup ketua memberikan WA itu. Jangan lupa hadiri ada pesta tanggal sekian. Tuh, selesai. Tak lagi capek-capek. Nah akhirnya Bapak Ibu kita jadi menjadikan kehidupan kita serba instan, serba cepat gitu. Ketika terlambat sedikit maka ini menjadi sebuah dilema. Kenapa? Di dalam kemajuan teknologi pada zaman ini orang menuntut, orang memaksa bahwa semuanya harus cepat. Kalau lambat salah. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, itu adalah faktor dalam, itu adalah faktor penyebabnya. Ya, itu secara naluriah kita akan melakukan itu. Ya kan? Nah, ini juga berhubungan Bapak Ibu dengan permohonan dan juga akan berhubungan dengan bincang-bincang kita dengan Tuhan. Ketika Tuhan belum menjawab, maka mulailah muncul sedikit keraguan di dalam diri kita. Ya kan? Lambat laun makin besar, lambat laun makin banyak, lambat laun Bapak Ibu. Nah, itu di sini Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Kita boleh lihat di sini rencana penghukuman Allah terhadap Sodom dan Gomora. Ya. Nah di sini adalah menggambarkan Bapak Ibu, saya mau katakan ini adalah gambaran tentang kemahakuasaan daripada Allah itu sendiri. Jadi ketika kita berdoa, saya mau katakan Bapak Ibu, Abraham tetap menggambarkan Allah itu adalah Allah yang maha rahim, Allah yang benar-benar berdaulat, Allah yang benar-benar berkuasa Bapak Ibu, sehingga dia mau mencoba berargumen, mau menawar Bapak Ibu, dan tawarannya Bapak Ibu tetap bisa kita lihat Bapak Ibu, bisa kita perhatikan kata-katanya. Kalau sekian kayak mana, apakah kau akan hukum semua? Bapak Ibu, sekali lagi rencana penghukuman Allah tersebut, ya, Abraham memposisikan dirinya sebagai juru syafaat. Apa keuntungan Abraham Bapak Ibu meminta supaya Sodom dan Gomora itu tidak dihukum oleh Allah? Karena keluarganya tidak ada di sana, familinya tidak ada, cuma si apa yang ada di sana itu nggak ada. Sebenarnya mereka pun kurang cocoknya pada masa-masa itu. Ya. Nah, tetapi Bapak Ibu di sini bisa kita lihat Abraham memposisikan sebagai juru syafaat. Pertama di sini Bapak Ibu bisa melihat dia melakukan sebuah tawaran. Kalau 50 masa nggak ada 50? Gitulah banyaknya kota, begitulah banyaknya orang di sana. Kalau begitu dia Abraham, ya kok ada 50 ya? Aku kurangin lagi. Ini pun ada sedikit, kurangin lagi. Ya. Nah Bapak Ibu pada akhirnya, kalau kita boleh baca kitab Kejadian ini, ternyata 10 orang pun tidak ada orang benar di dalam kota ini. Ya kan? 10 orang pun tidak ada orang benar di dalam kota ini. Nah, untuk itu di sini Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Gambaran tentang Allah yang berdaulat ini, gambaran tentang Allah yang berkuasa inilah yang sebenarnya yang mau ditunjukkan Bapak Ibu
Kalau boleh kita lihat di dalam kitab Lukas 11, ya kan, yang bercerita tentang doa Bapa Kami itu tadi, Bapak Ibu. Nah, gambaran itu tetap juga dimunculkan di sana. Ya. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kira-kira begitu Bapak Ibu bunyinya. Ya. Kalau bisa kita lihat Bapak Ibu mulai pada ayat yang kedua, ketiga, keempat, dan begitu. Nah, tetap gambaran tentang Allah itu dulu yang diutamakan. Lalu apa yang mau kita gambarkan Bapak Ibu? Bahwa ternyata Allah itu berarti adalah Allah yang besar. Gambaran Allah yang hebat itu tetap berada di atas. Memposisikan di dalam doa Allah yang berdaulat dan berkuasa itu menjadi sangat penting Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus ketika kita berdoa lebih banyak permohonannya daripada pengagungannya kepada Tuhan. Ini menjadi celakanya. Ya kan? Lebih banyak mintanya daripada menggambarkan Allah yang maha besar itu tadi. Ya. Sementara Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus bisa kita lihat tadi di dalam kitab Kejadian 18 ini tadi. Ya kan? Walaupun memang ada permohonan yang disampaikan oleh Abraham, tetapi penggambaran tentang Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa itu tetap tampil di dalam setiap permohonan dan permintaannya. Ya, masakan Tuhan menghukum, masakan Tuhan yang besar, Tuhan yang adil menghukum orang yang tidak bersalah, katanya. Kan tetap di situ Bapak Ibu digambarkan tetap Allah itu tetap dominan dia, walaupun itu permintaannya. Tapi gambaran tentang Allah tetap ada di dalam kehidupan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu kalau boleh kita lihat Bapak Ibu di dalam kitab Lukas ya. Dalam doa Bapa Kami, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu, ini menjadi sebuah dilema dan tantangan tersendiri sebenarnya bagi setiap orang Kristen. Ya. Kalau kita berkata persoalan, kekhawatiran, ya kan tantangan, pergumulan sehari cukuplah untuk sehari, ya kan begitu. Dan kitab Lukas ini pun berkata Bapak Ibu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukup. Apa yang dikatakan di sini Bapak Ibu? Bahwa memang manusia ketika mau berdoa Bapak Ibu, ya, ketika dia berdoa, maka kita harus pahami bahwa manusia ini ada limitasinya Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika kita berdoa, ketika saya berdoa, saya menyadari keterbatasan saya. Jadi banyak orang Bapak Ibu dia tidak menyadari keterbatasannya, tetapi permintaannya. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu di dalam doa, selain kita berbicara kepada Tuhan, selain kita mengagungkan nama Tuhan, maka sebenarnya yang tertanam di dalam doa itu adalah keterbatasan kita harus juga tampak di sana. Ketidaksanggupan kita muncul di dalam doa itu. Inilah Bapak Ibu realnya itu tadi yang saya katakan bahwa keterbatasan kita, keterbatasan manusia itu harus tampil. Limitasi dari manusia itu hadir di dalam doa kita. Jadi bukan hanya berbicara Bapak Ibu, bukan hanya berbicara dan permohonan-permohonan, kan begitu. Tetapi memang di dalam doa itu karena ketidaksanggupan kita. Bukan karena kesombongan kita, bukan karena keponahan kita, tetapi karena ketidaksanggupan. Seberapa banyak Bapak Ibu yang dikasih dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, yang melakukan pekerjaannya, ya kan, dengan berusaha sekuat-kuatnya, tetapi yang dia dapat biasa-biasa saja, ya kan. Lalu, kayak yang ada slogan di YouTube itu, ya kan. Kerja biasa-biasa, penghasilan luar biasa, ya kan. Awak buat kerja semana-mana, ya kan. Nah, penghasilan biasa-biasa, kan begitu. Nah, ini adalah sebuah gambaran loh. Kenapa nggak kayak kita? Kenapa mereka nggak kayak kita atau kita kayak mereka? Tapi kan persoalan Bapak Ibu kita nggak bisa mau kemana pun Bapak Ibu mau jungkir balik pun, kalau memang Tuhan belum izinkan, nggak bisa itu. Kan begitu deh. Maka dengan meyakini itu Bapak Ibu, meyakini konsep itu tadi, maka keterbatasan kita, keterbatasan saya untuk meminta kepada Tuhan
permintaan Abraham dari Bapak Ibu. Karena dia menyadari nggak mampu, nggak sanggup dia menyelamatkan itu. Kalau Tuhan lah nggak sanggup dia Bapak Ibu. Maka keterbatasannya itu dia gunakan Bapak Ibu. Jadi dia berdoanya Bapak Ibu. Kalau boleh kita lihat Bapak Ibu di dalam kitab Perjanjian Baru, ketika Yesus berada di bait Allah, lalu orang Farisi berdoa, ya kan? Doanya apa dibilang doanya Bapak Ibu? Ya Tuhan katanya, aku bersyukur tidak seperti orang itu katanya. Kan begitu. Orang yang pula digambarkannya Bapak Ibu bukan masuk dirinya, lalu datang orang yang lain itu tadi. Dia berdoa jauh-jauh. Dia merasa dirinya tidak layak, keterbatasan yang dia sadari Bapak Ibu. Lalu apa yang mau saya katakan Bapak Ibu? Ketika engkau berdoa, keterbatasanmu lah yang kau harus pahami dulu. Kekuranganmu dulu yang kau harus pahami. Kelemahanmu dulu. Ya. Inilah Bapak Ibu yang mau kita gali di dalam perikop firman Tuhan ini. Maka ketika engkau berdoa kepada Tuhan, mau engkau meminta kepada Bapa di dalam doamu, itulah yang disebut namanya dengan doa. Ya. Itulah yang disebut namanya doa Bapak Ibu. Jadi bukan persoalan kita berdoa saja begitu, tapi tanpa tahu sistem, ya kan? Ataupun tata cara yang ada di dalam cara berdoa itu tadi, maka itu menjadi sebuah doa yang lewat saja. Doa yang akan lewat saja tidak. Kenapa? Di dalam doa kita tidak ada memuji Tuhannya. Ya kan? Di dalam doa kita hanya mau mementingkan kepentingan kita. Di dalam doa kita menganggap Tuhan itu seperti ya umpamanya yang kita minta tolong, umpamanya ambilkan dulu itu, ambil dulu sana, ya, kita memposisikan kita ini menjadi Tuhan. Karena apa? Di dalam doa kita itu nyuruh-nyuruhnya sebenarnya. Nah, untuk itu di sini Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, saya yakin dan percaya di dalam kehidupan kita tentu doa ini menjadi sebuah tindakan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tidak ada orang Kristen yang tidak lepas dari doa. Semua orang Kristen berdoa. Karena apa? Hanya itulah jembatan yang menjembatani kita Bapak Ibu dengan Tuhan. Itulah yang menjembatani kita dengan Tuhan. Hanya itu yang dapat menjembatani kita Bapak Ibu. Tidak ada lagi. Karena apa? Karena keberdosaan kita tadi yang membuat kita tidak lagi bisa dekat dengan Allah. Nah, untuk itu Bapak Ibu hanya doa lah yang dapat menjembatani hubungan kita dengan Allah. Maka dengan ini Bapak Ibu, melalui perikop firman Tuhan kita pada saat ini kita boleh diingatkan dan dikuatkan, bahkan diteguhkan, bahkan saya boleh diberkati dengan perikop firman Tuhan itu Bapak Ibu. Ketika engkau berdoa, muliakanlah Tuhan Allah. Muliakanlah Tuhan Allah. Muliakanlah Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia, terus. Saya pikir Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Ini mohon maaf Bapak Ibu karena memang aku banyak nonton YouTube, ya kan. Jadi ada suami, ya kan. Suaminya ini mau izin keluar, tapi istrinya agak kondisi global, kira-kira kayak gitu. Jadi dia bingung, kayak mana lah aku ini mau permisi katanya, tapi bukan mau dipraktekkan, ya kan, kira-kira kayak gitu. Tapi ini hanya mau cerita, apa Ibu? Lalu dia punya ide, aduh, kayak mana lainnya, Mak katanya, mau ngambil hadiah apa? Semalam kami taruhan, katanya, taruhan apa? Taruhan duit lah, sama siapa? Sama kawan-kawan. Kenapa rupanya? Taruhannya istri siapa yang paling cantik, katanya, sama pelayan. Maka dia yang akan menentukan. Jadi ini aku menang katanya. Oh, istrinya agak bangga ya kan. Oh, aku yang paling cantik bikin kan. Nah, aku mau ngambil hadiahnya ini Mak. Cuma kira-kira boleh aku keluar? Ya udahlah katanya ya kan. Hanya gara-gara taruhan Bapak Ibu, istrinya siapa yang paling cantik, maka dia diizinkan. Karena apa? Dikatakan suaminya dia menang.
Yang mau saya katakan Bapak Ibu, semua orang senang dipuji. Ada yang sini yang nggak senang dipuji? Semua orang senang dipuji. Semua orang senang. Wah, itu baik kali. Oh, dia cantik kali. Wah, apa yang bilang pasti. Semua orang senang. Ya kan? Entah itu nyata pun entah enggak tahu lah. Sama seperti tadi kan suaminya tadi. Yang alasannya dia supaya bisa pergi sama dari istrinya. Kalau nggak semua alasan udah dibikin yang mentah semuanya. Tiba-tiba dibikin yang alasan kayak gini. Ya kan? Nah, apa yang saya katakan Bapak Ibu? Sifat senang dipuji itu adalah sifat daripada Allah. Saya mau katakan itu Bapak Ibu. Jadi makanya saya katakan, kenali dulu betul-betul Tuhanmu gitu. Sifat Allah itu adalah gambaran. Kalau kita kejadian Bapak Ibu, baiklah kita menciptakan manusia itu seturut dengan segambar rupa Allah katanya. Manusia ini adalah imago Dei, gambaran dari rupa Allah. Manusia itu senang dipuji Bapak Ibu, maka Allah juga senang dipuji. Yang paling parah lagi Bapak Ibu di dalam yang pernah saya tonton itu, bukan parkir, parkir biasa. Yang di depan bayarnya cuma 5.000. Yang di sini Mbak 20.000 katanya. Loh, kok mahal katanya? Iyalah. Yang di depan kok 5.000 kok 20? Iyalah, Mbak kan cantik katanya. Jadi kalau cantik kan 20.000. Oh iya ya, terima kasih katanya. Ditambahnya lagi 5.000. Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Yesus Kristus sekali lagi. Bahwa makanya seperti yang saya katakan tadi, memuji Tuhan maka di dalam doamu, di dalam kerinduanmu, memuji Tuhan itu menjadi sesuatu yang harus engkau terlebih dahulu lakukan. Sama juga kayak mama kita. Baik-baik sama mama kita. Maka cair dari semua. Bapak kalau enggak, tak cair itu. Wow, mau kami buat apa? Mau kami ini. Mak, makan bakso yuk. Tidak sini. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Kristus sekali lagi. Ketika kau meminta kepada Tuhan, pujilah Tuhan dari dalam kehidupan. Bukan hanya sekedar ucapan Bapak Ibu. Ini menjadi dilemanya tadi. Itu harus termuncul ataupun muncul di dalam diri kita. Bahwa di dalam diri kita itu mau memuji Tuhan itu terus. Sama seperti yang dilakukan oleh Abraham, dia terbukti Bapak Ibu dia memuji Tuhan, apapun yang dilakukan dia hanya untuk memuji Tuhan, bukan hanya sekedar doanya saja, perbuatannya juga dia lakukan. Dan kemudian Bapak Ibu bahwa di dalam kehidupan Abraham dia menyadari keterbatasannya, ketidaksanggupannya, maka dia meminta kepada Tuhan. Maka itu juga lah yang akan engkau lakukan di dalam kehidupan. Begitu Bapak Ibu, hari ini kita lakukan Tuhan dengan memuji Dia. Bahkan dengan menyadari keterbatasan ataupun kekurangan ataupun kelemahan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa.